Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Batang. Saya Veronica Kurnia Septiarini dari SD Negeri Sambung 2, Kabupaten Batang. Saya Sriningsih dari TK Bakti Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Saya Ratna Permanasari dari SD Negeri Simbang Desa 01, Kabupaten Batang. Kami akan mencoba mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vero. Waalaikumsalam Bu Musri. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Vero. Ya, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk kita lakukan hari ini. Baik Bu Vero sebagai coach maupun sebagai coacher. Akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur peserta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Vero memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Yaitu prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Vero, pertanyaan yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Bu Vero kembangkan pada coaching kali ini? Iya baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti, diantaranya ada present atau kehadiran penuh dulu, kemudian ada mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya nanti. Gitu Bu. Pertanyaan yang kedua Bu Vero ya. Kompetensi mana yang akan dikembangkan Bu Vero secara spesifik dan ingin diobservasi? Baik. Kalau dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan, yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif itu saya menjadi lebih fokus. Nanti saya bisa menghadirkan secara penuh atau present. Nah, secara tidak langsung nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disebutkan oleh coach gitu. Untuk yang nomor 3 itu pertanyaan dari saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Vero dalam proses coaching kali ini? Ya, kalau indikatornya sendiri saya akan melihat apakah coach sudah mencari solusi atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang ia hadapi, dan juga apakah coach sudah Bu memiliki rencana aksi yang nanti kedepannya apa yang akan dilakukannya begitu. Terima kasih Bu Vero ya, ini terobservasi kali ini, nanti kita lanjutkan untuk coaching bersama dengan coach dan coach ini. Iya baik Bu Sri, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Vero. Baik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Bahagia ya? Bahagia, insya Allah. Nah, pada sesi kita kali ini Bu, kira-kira ada tidak nih yang ingin Ibu Ratna perbincangkan? Ada tidak ya topik yang menarik yang akan kita perbincangkan? Ada ini Bu ya, saya ini mau sharing masalah di kelas ini Bu. Ya. Saya itu punya murid Bu, perempuan, tapi dia itu
sukanya itu bersikap yang tidak baik, berkata-kata yang tidak sopan, perempuan ya padahal Bu. Tetapi kemudian teman-temannya itu menirukan si anak ini, ya jadinya suasana di kelas saya jadi tidak kondusif Bu. Iya. Jadi intinya di kelas Bu Ratna ini ada murid siswi ya, berarti ya. Ya ini banyak ditiru oleh teman-temannya, tapi yang disayangkan murid tersebut kadang berperilaku yang kurang sesuai atau keliru begitu ya. Iya. Baik, nah dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Ratna dapatkan, Bu? Saya ingin si anak perempuan ini itu merubah sikapnya menjadi yang lebih baik, lebih sopan, kemudian teman-temannya jadi bisa meniru seperti itu, karena sepertinya teman-temannya ini menganggap si anak ini itu kayak model gitu ya Bu ya. Iya, sehingga kalau si anak ini baik, insya Allah teman-temannya jadi ikut-ikutan baik dan kelas saya jadi kondusif Bu. Iya. Baik. Jadi intinya ingin merubah sikap tadi, siswi tadi, sehingga nantinya menjadi leader yang baik untuk teman-temannya, dan tujuan muara akhirnya adalah kelas menjadi kondusif. Kelasnya gitu ya. kondusif Bu, iya Baik. betul. Nah, kalau kita skalakan ya dari 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi situasi kelas Bu Ratna sekarang? Kalau 1 ini berarti katakanlah yang terendah ya, kalau 10 berarti kita sudah optimal sampai tujuan yang kita inginkan. Ya, kondusif atau tidak berarti kelas saya ketika ada anak ini ya berarti 5 Bu, di posisi 5. Yang tengah berarti ya. Iya. Berarti masih bisa kita selamatkan ya Bu ya. Insya Allah. Iya pasti harus bisa. Iya. Nah, situasinya sendiri sekarang seperti apa nih di kelasnya? Jadi lah itu anak ini selalu ujuk-ujuk ketika saya menerangkan pelajaran gitu ya Bu, tiba-tiba anak ini naik kursi, perempuan loh ya Bu. Iya. Terus yang lain pada ketawa gitu, seneng gitu yang lain. Tapi anak ini jadi ya akhirnya kan jadi rusuh gitu ya Bu ya. Nah seperti itu salah satu contoh. Atau dia megang kepalanya temannya itu kan tidak sopan, tapi sambil dijeguk gitu ya. Nanti yang lain ikut-ikutan gitu, padahal itu perempuan. Ya. Waduh. Berarti ketika tadi si anak ini naik kursi ya, berarti ketika teman-temannya menyorai mungkin ya, dia mungkin malah bangga Bu ya. Iya, berarti ini berarti sampai ke ingin diperhatikan gitu ya intinya ya. Mungkin Bu ya. Lalu apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu kira-kira? Iya ya, mungkin ini kalau dilihat dari sejarah anak ini ya, yang pertama anak ini itu sebenarnya mentalnya itu bagus gitu, anak perempuan. Karena mentalnya bagus, ini saya sewaktu ada lomba hitobah, saya coba anak ini untuk latihan hitobah dengan saya, menang begitu. Terus latihan nyanyi, lomba nyanyi, menang begitu. Apa mungkin ini itu karena dia punya apa ya prestasi gitu, apa mungkin dia jadi lebih merasa lebih daripada yang lain sehingga dia berbuat seperti itu mungkin salah satunya. Tapi seharusnya kan kalau dia berprestasi kemudian diikuti dengan sikap yang baik kan lebih baik lagi ya. Berarti di dalam kekurangan mungkin, tapi kekurangan bisa diperbaiki ya Bu ya. Itu ternyata anak tersebut punya ini ya, sebuah kelebihan talenta ya Bu ya. Karena mentalnya yang oke itu tadi ya, yang tidak pemalu, ada jiwa leader juga. Mungkin itu tadi ketika ikut lomba hitobah menang, terus lomba apa tadi Bu? Lomba nyanyi. Iya, nyanyi juga menang. Berarti ada talenta ini dari Bu ternyata. Lalu situasi yang Bu Ratna sendiri inginkan seperti apa Bu? Ya, saya ingin anak ini berubah sikapnya, menjadi teladan yang baik,
tetap berprestasi gitu. Jadi saya ini pengen ngomongnya gimana ya ini sama anak ini, ngasih taunya gimana ya supaya dia tidak tersinggung dan akhirnya merubah sikapnya tapi tetap berprestasi begitu Bu. Iya. Iya, jadi ingin tadi yang merubah sikap. Kemudian dia punya menjadi seorang teladan yang baik ya, karena dia leader, Dan pemimpin, tetap berprestasi. dan tetap berprestasi. Tapi masih bingung bagaimana caranya karena dia seorang perempuan Bu ya, artinya itu lebih halus ya. Betul, Harus iya. hati-hati. Baik. Lalu apa yang bisa membuat itu terwujud Bu kira-kira? Ya mungkin Mengingat nanti saya itu ya, akan sikapnya, mengingat apa? Emosinya yang halus itu ya Bu ya. nanti saya harus berhati-hati untuk membina sehingga saya akan menerapkan segitiga restitusi mungkin ya Bu. Jadi saya akan panggil si anak ini, kemudian saya akan bina berdasarkan segitiga restitusi, berdasarkan tahap-tahap segitiga restitusi, sehingga mudah-mudahan anak ini bisa merubah sikapnya atas dasar kesadaran dari dirinya. Iya. Jadi Bu Ratna insya Allah akan melakukan pembinaan ya, mengadakan segitiga restitusi sehingga nanti tujuan awal tadi kita berhasil tercapai gitu ya Bu ya. Ada gagasan rencana berarti tadi ya, ada membina. Nah sekarang untuk mewujudkan gagasan atau rencana yang tadi Bu Ratna sampaikan tadi, kira-kira apa yang harus disiapkan? Saya akan ini nih biar ketika saya ketemu dengan si anak ini tidak lupa apa yang akan saya sampaikan. Ini saya akan membuat catatan dahulu apa-apa yang harus saya katakan kepada anak ini sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan begitu ketika saya membina. Nah kemudian saya akan menentukan kapan saya akan melaksanakannya. Iya. Jadi membuat sebuah catatan gitu ya, mungkin bisa berisi tentang pertanyaan-pertanyaan gitu ya, atau pernyataan mungkin, dan menentukan kapan waktunya gitu. Itu yang ingin Bu Ratna siapkan. Lalu agar tadi dapat berjalan dengan baik, apa yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan dengan baik kira-kira apa? Iya. Saya akan mencatat setiap kali saya melakukan pembinaan, kemudian nanti responnya hasilnya bagaimana, saya akan catat mungkin seperti sebuah jurnal gitu ya Bu ya. Kemudian kalau masih belum berhasil, saya akan lakukan lagi dan saya akan catat lagi ke dalam jurnal itu. Berarti membuat sebuah jurnal respon gitu ya Bu ya. Ya. Kalau untuk jangka waktunya ini, kira-kira berapa lama Bu? Iya. Berbicara mengenai waktu, saya akan segera melakukan ini pembinaan dengan segitiga restitusi mungkin besok. Kemudian saya akan melihat bagaimana responnya, ya, dan nanti saya akan memberi dalam jangka waktu 1 minggu mungkin ya Bu, saya akan menuliskan langkah-langkah apa saja setelah segitiga restitusi ini apa, kemudian nanti hasilnya bagaimana, itu mungkin saya akan membuat jadwal sampai dengan 1 minggu Bu. 1 minggu ke depan ini ya Bu ya. Berarti intinya segera dilaksanakan, nanti 1 minggu lagi dilihat hasilnya bagaimana begitu ya Bu ya. Kalau sudah ada perubahan ya berarti tinggal dipoles sedikit-sedikit lagi, tapi kalau misalnya masih ini kita coba lagi. Betul Bu ya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif kita tadi, kira-kira apa yang akan Bu Ratna lakukan? Iya, setelah ini saya akan langsung mempraktekkan segitiga restitusi dengan anak ini. Kemudian ketika kemungkinan terburuk adalah belum merubah sikap, saya akan sharing dengan teman sejawat. Ya. Baik, sharing ya berarti Bu ya. Iya. Memang kita. Terus siapa yang perlu dimintai dukungan Bu? Oh iya,
Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, berarti saya akan minta tolong kepada guru-guru sebelumnya. Mungkin kalau cara segitiga restitusi itu yang pertama belum berhasil, saya akan minta tolong kepada guru-guru sebelumnya atau rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah, Bu. Iya. Dengan Pak Iya. Kalau untuk orang tua sendiri mungkin nggak boleh. Oh iya, betul ya, berhubung ini si anak ini ibunya sudah meninggal ya Bu ya, mungkin saya akan nanti komunikasinya sama kakaknya. Oh gitu. Iya. Oh, sudah meninggal. Iya. Oh iya. Jadi gini, kita punya poin catatan tersendiri nih ya Bu ya. Ternyata si anak tadi sudah tidak punya ibu. Mungkin itu juga yang mempengaruhi tentang Iya, rasa iya. ingin diperhatikannya tadi. Betul, Bu. betul, iya. Baik. Nah, dari sesi kita kali ini, apa yang bisa disimpulkan, Bu? Baik, jadi saya punya masalah gitu ya Bu ya, untuk mengkondisikan kelas saya supaya lebih kondusif, saya harus menyelesaikan masalah saya ini dengan si anak ini. Saya harus berusaha membina supaya sikapnya lebih sopan, lebih baik, karena dia itu kayak model dari teman-teman lainnya. Mudah-mudahan nanti anak ini bisa merubah sikapnya. Jadi alhamdulillah berarti untuk sesi kita kali ini kita sudah menemukan sebuah penyelesaian masalah Bu ya. Iya. Nah, lalu tindak lanjut dari sesi ini apa Bu? Iya, tindak lanjutnya saya nanti akan segera melakukan ini ya Bu ya. Kemudian meminta bantuan kepada rekan sejawat, kepala sekolah juga, dan berhubungan dengan keluarganya juga gitu Bu, sehingga nanti kita bersama-sama bisa membina dan nanti kita akan lihat lagi hasilnya ya Bu ya. Iya, baik. Saya tunggu hasilnya ya Bu Rana. Iya. Lagi mungkin ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Saya penasaran sekali loh Dan. Semoga dari alternatif yang sudah kita temukan, yang sudah tadi Bu Rana ungkapkan gagasan-gagasannya, akan segera dilaksanakan tindak lanjutnya, dan nanti seminggu lagi saya tunggu ceritanya dari Bu Rana. Baik, Begitu siap, Bu. ya. Ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini, sesi kali ini, saya rasa kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga nanti kedepannya kita sebagai seorang guru bisa benar-benar menuntun dan mengarahkan siswa-siswi kita agar tidak keluar dari jalurnya Bu ya. Ini kalau kita lihat siswi Bu Rana ini kan siswi yang unik ini ya Bu ya. Baik, terima kasih. Sekian ya, terima kasih Bu Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vero. Ya, sama-sama. Selamat ya Bu Vero, tadi sudah melakukan coaching dan alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah tadi juga dari kegiatan coaching tadi saya Bu Ratna dan kami berarti Bu Ratna dan saya sudah menemukan gagasan-gagasan alternatif untuk permasalahan di kelasnya Bu Ratna gitu. Baiklah Bu Vero, dari coaching yang tadi Ibu berdua lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, pertanyaan apa yang sudah didapatkan Bu Vero pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Vero? Ya baik Bu Sri. Apa yang sudah saya dapatkan itu tadi ada alternatif dan gagasan Bu ya, dan saya rasa coaching yang sudah saya lakukan sudah menggunakan alur tirta Bu Sri. Kemudian saya juga sudah melaksanakan ini kehadiran secara penuh atau present, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach saya yaitu tadi Bu Ratna, dan saya juga sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif Bu Sri. Bagus Bu ya, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Terus untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Vero selanjutnya? Kalau untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan
pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi saya ingin lebih memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga nanti gagasan-gagasan alternatif bisa muncul dan kita bisa menemukan alternatif yang sesuai. Dan saya juga ingin lebih mendalami alur Tirta sehingga coaching untuk program coaching selanjutnya bisa menjadi lebih optimal dan lebih baik begitu. Terima kasih ya Bu Vero. Observasi kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bu Vero, Bu Ratna yang tadi sudah melakukan coaching bersama. Baik, terima kasih Bu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Ratna. Ya, gimana kabarnya Bu Neng? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Ratna? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Nah Bu, di sini saya akan menjadi observer. Kemudian saya akan menilai, mengamati coaching yang akan dilakukan Bu Neng pada hari ini ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang rubrik penilaian coaching, di mana rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah coach sudah menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian apakah coach sudah menanggapi pertanyaan sesuai dengan yang coach sampaikan. Dan juga jangan lupa itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, Bu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi saya yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Bu Ratna ya. Yang pertama itu present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu dapatkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, di antara 3 itu mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi atau ingin Ibu tingkatkan kompetensinya? Yang ingin saya tingkatkan kompetensinya secara spesifik itu mendengarkan aktif. Oh iya, jadi yang ingin Ibu tingkatkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, begitu ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian untuk indikator ketercapaiannya Bu, apa yang menurut Bu Neng itu ketika coaching itu indikator ketercapaiannya itu apa? Menurut saya indikator ketercapaian itu kalau kita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, atau solusi dari permasalahan siapa ini Bu? Si coachingnya, ya coaching ya. Atau menemukan langkah-langkah untuk mencari solusi tersebut. Baik, jadi ketika coachingnya sudah menemukan solusi, kemudian mendapati bagaimana langkah-langkah untuk sampai ke solusinya ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ini sebelum kita melaksanakan coaching, bincang-bincangnya, kemudian kita akan segera melakukan coaching ya Bu ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vero. Selamat siang Bu Sri. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu.
Ya sama Bu ya, moga-moga kita diberi sehat. Amin. Untuk agenda hari ini kita akan melakukan percakapan apa Bu Vero? Oh iya, ini saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Bu di kelas. Ya, jadi kurang lebih tentang ini Bu, dampak dari penggunaan gadget terhadap fokus yang berpengaruh pada fokus pembelajaran siswa di kelas. Gitu Bu. Iya, sekarang pengaruhnya itu besar sekali ya Bu ya, Iya. pada anak-anak. Iya Bu. Untuk itu apa yang ingin didapatkan Bu Vero di percakapan kali ini Bu kira-kira? Iya. Semoga dengan percakapan kita kali ini Bu ya, kita bisa menemukan gagasan alternatif yang bisa nantinya bisa saya praktekkan, implementasikan di kelas saya, sehingga siswa-siswi saya bisa fokus kembali dengan pembelajaran yang ada di kelas. Gitu, Bu. Dari skala 1 sampai 10 itu Bu Vero yang diinginkan itu berapa Bu? Kalau 1 kan terendah, kalau 10 itu kan sudah maksimal. Iya. Kalau yang saya inginkan, ya kalau skala yang saya inginkan ya pengennya sih di 9. Iya. Antara 9 atau 10, ya paling tidak 9 Bu. Namun kalau situasi yang saya hadapi sekarang ini masih di skala 5 Bu, gitu. Iya. Kalau situasinya seperti apa Bu kalau masih di skala 5 itu Iya, kira-kira baik. tempatnya Bu Vero? Baik, kalau situasinya sendiri ya Bu, berarti saat ini siswa-siswi di kelas saya itu fokus pembelajarannya berkurang Bu. Ini mungkin efek dari ketika saya memberikan tugas secara daring kemarin. Jadi di kelas saya itu kan kebetulan digunakan untuk kegiatan BIMTEK Bu. Kemudian alih-alih diliburkan, siswa kami beri tugas sebagai tugas belajar di rumah, BDR begitu ya. Nah, oke, memang siswa-siswi mengerjakan Bu. Namun ketika kita sudah bertemu di kelas, ketika akan membahas tugas tersebut, anak-anak tidak fokus tentang pembelajarannya tersebut, malah mereka bercerita tentang pengalaman mereka ketika mengerjakan tugas tersebut di rumah. Seperti, kemarin saya mengerjakan tugas ini, terus saya sambil lihat-lihat YouTube loh, sambil melihat ini, kemudian saya juga melihat TikTok. Kan sekarang itu kan masih suka TikTok ya. Saya juga nemu TikToknya kamu namanya ini ya. Jadi siswa-siswi itu malah tidak fokus pada pembelajaran, malah asik bercerita dengan pengalamannya sendiri tentang belajar di rumah. Begitu Bu. Iya. Kalau belajar secara daring itu anak-anak malah lebih fokus ke mainnya Bu ya. Iya, Malah ke lebih gadgetnya iya, itu. Ke gadgetnya itu ada Iya, betul. bermain TikTok. Iya. Ya, YouTube-an Iya gitu betul ya. Bu, iya. Terus yang mempengaruhi hal itu apa Bu? Kira-kira? Kalau menurut saya yang mempengaruhi hal tersebut berarti yaitu tadi siswa kurang fokus dan siswa belum bisa menemukan mana yang dijadikan sebagai prioritas dia untuk belajar begitu Bu. Jadi ya kebetulan ini disuruh buka HP, misalkan dia minta izin sama mamanya, "Mah, ada tugas PDR, cari di internet." Jadi siswa tersebut malah merasa kebetulan. Iya. Iya, kebetulan sekali bisa main gadget. Jadi kalau menurut saya itu tadi fokusnya itu tadi ya Bu. Tapi anak-anak itu mungkin ada yang memanfaatkan itu Iya. ke hal yang positif, malah Iya, ada yang ke juga negatif. Iya. Terus Bu Vero itu yang ingin diinginkan itu situasinya seperti apa Bu? Ya, saya itu sangat menginginkan situasi pembelajaran yang fokus kembali ya Bu ya, yang benar-benar sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi siswa itu bisa kembali fokus dan tidak mencampur adukan dengan cerita-cerita yang di luar pembelajaran gitu. Dan saya sih inginnya oke lah, siswa-siswi boleh bercerita, tapi ya di waktu yang tepat begitu Bu. Memfokuskan Iya, siswa-siswi iya tersebut, betul. ya. Oke. Yang membuat itu bisa terwujud bagaimana itu Bu Vero?
Jadi saya berencana Bu ya, saya tuh mempunyai rencana beberapa gagasan akan memberikan waktu tersendiri, misal dijadikan kegiatan pada kegiatan pendahuluan mungkin ya. Jadi pada saat itu siswa akan saya berikan waktu tersendiri, kesempatan untuk menceritakan tentang pengalamannya ketika menggunakan gadget atau belajar di rumah. Jadi, nanti ketika sudah sampai ke kegiatan inti, siswa sudah tidak mempermasalahkan atau sudah tidak meributkan hal-hal yang di luar konteks dari pembelajaran yang kita bahas, karena siswa tadi sudah diberi waktu tersendiri untuk menceritakan pengalamannya ketika DDR begitu Iya. Bu. Bagus sekali ya Vero ya gagasannya ya. Kalau bisa berjalan dengan lancar tuh sungguh-sungguh bagus nggih. Iya. Terus apa yang disiapkan Bu Vero untuk mewujudkan gagasan tersebut Bu? Iya, saya akan mencoba mengolah waktu ketika pembelajaran Bu ya. Jadi bagaimana caranya biar siswa ketika menceritakan pengalamannya juga bisa terlaksana dan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari tersebut juga terlaksana begitu Bu. Nanti juga saya akan merombak ya, merevisi rencana pembelajaran yang sudah saya buat, misalnya untuk memasukkan itu tadi waktu untuk siswa bercerita gitu Bu. Mungkin di kegiatan pendahuluan ya begitu Ya. Gagasan-gagasan Bu Vero itu sungguh luar biasa nggih, bagus sekali. Itu kira-kira mau diimplementasikan kapan Bu? Implementasikan? Saya inginnya secepatnya Bu Sri, karena saya takut nanti terlalu berlarut-larut, siswa semakin itu ya, nanti kebetulan kriteria karakteristik di kelas saya itu anak-anaknya suka bercerita Bu Sri. Jadi kalau misalnya tidak segera saya implementasikan, nanti malah terlalu berlarut-larut. Jadi secepat mungkin. Iya, dari rencana itu kalau nggak segera diimplementasikan akan berlarut-larut seperti Iya yang Bu, itu. betul. Terus alternatif yang sudah disiapkan Bu Vero itu apa Bu kira-kira? Iya, untuk mewujudkan itu? sampai saat ini alternatif yang sudah saya siapkan sendiri itu tadi Bu, berupa masih rencana-rencana yang nantinya akan saya implementasikan ke rencana pembelajaran terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya implementasikan langsung ke pembelajaran. Jadi selain itu juga saya sudah Bu meminta tolong ke orang tua melalui WA group. Jadi setiap ada tugas saya tidak hanya memberikannya pada WA siswa-siswi, tapi juga pada WA group. Jadi WA group orang tua atau wali murid. Jadi orang tua mengetahui, oh siswa-siswi anak-anak kami punya tugas. Anak-anak kami hari ini belajar di rumah, ada tugas dari Bu Guru. Jadi saya meminta orang tua untuk memantau gitu. Jadi sampai saat ini masih seperti itu. Dari alternatif yang Bu Vero sudah disampaikan, rencana kapan akan dilakukan itu, terus tadi yang sudah direncanakan Bu Vero itu yang akan dimintai dukungan itu dari wali murid. Selain dari wali murid atau orang tua murid itu siapa lagi Bu Vero? Iya, selain dari wali murid dan orang tua murid, pada kepala sekolah Bu. Iya, saya rencana ingin meminta dukungan pada kepala sekolah Bu. Iya. Jadi paling tidak nanti ketika kepala sekolah memberikan pembinaan ketika upacara itu ya Bu ya, biar disisipkan tentang dampak gadget bagi fokus bagi siswa. Dampak gadgetnya itu apa, dampak positifnya apa, negatifnya apa, pengaruhnya apa bagi kefokusan pembelajaran siswa. Setelah didapat dukungan dari kepala sekolah, dari orang tua, terus yang bisa disimpulkan dari percakapan kali ini apa? Iya, alhamdulillah Bu ya, kita dengan bercakap-cakap hari ini saya bisa menyimpulkan ternyata permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan baik, dari mulai perencanaan yang bagus, kemudian itu tadi minta dukungan kepada orang tua atau wali murid serta kepala sekolah ya. Kemudian
Yang terakhir tentang ini Bu, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, jangan mengabaikan tentang karakter atau karakteristik siswa kita gitu. Itu kesimpulan dari Bu Vero ya, dari Iya. tadi apa itu dari awal yang kita bicarakan atau kita omongkan tadi itu sudah disimpulkan Bu Vero. Terus tindak lanjutnya dari percakapan ini apa Bu Ya, kira-kira? tindak lanjutnya saya akan secepatnya mengimplementasikan tadi gagasan kita tadi, kemudian merevisi rencana pembelajaran untuk beberapa kali pertemuan. Mungkin akan saya masukkan atau sisipkan waktu atau pemberian waktu kepada siswa untuk bercerita tentang pengalamannya. Kemudian ya itu tadi Bu, saya juga akan lebih sering berkomunikasi kepada wali murid atau orang tua gitu. Terima kasih Bu Vero untuk percakapan kali ini. Mudah-mudahan tindak lanjut dari Bu Vero juga segera Iya, Bu. terlaksana. Amin. Demikian coaching kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bu, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu ini setelah kita melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Dari saya yang pertama, apa saja Bu yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi itu ya Bu ya yang menurut Kuning sudah dilaksanakan dalam coaching itu. Baik Bu, saya akan meminta izin Kuning ya, mau menyampaikan apa yang saya dapat atau apa yang saya lihat dari coaching Kuning berdasarkan data yang sudah saya tulis tadi. Jadi tadi itu Kuning sudah hadir atau secara penuh Bu atau presence ya. Kemudian Kuning juga sudah mendengarkan aktif ya, sudah mengucapkan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching Bu, saya lihat, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Kuning juga sudah mencoba menggali potensi dari coaching sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Ya, kalau menurut saya dari tadi mengamati proses coaching yang Kuning lakukan. Kemudian Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Kuning berdasarkan coaching hari ini? Ya, untuk kedepannya itu saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan mendalami alur tirta sehingga coaching selanjutnya akan lebih baik dan berjalan dengan sempurna. Ya, alhamdulillah ya Bu, hari ini kita sudah melakukan observasi proses coaching Kuning dengan Bu Vero tadi sebagai coaching ya Bu ya. Kemudian sudah melaksanakan alur tirta dan melakukan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip coaching juga Bu. Nah, terima kasih ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Kuning. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vero. Baik, bagaimana kabar kali ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Bu ya, amin. Nah, Bu Ratna nanti kan akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Nah,
Saya mohon izin Bu, nanti akan melakukan kegiatan observasi ketika Bu Ratna melaksanakan kegiatan coaching. Ya, nanti kira-kira saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian tersebut seperti apakah nanti Bu Ratna ketika melaksanakan kegiatan coaching sudah sesuai menggunakan alur beta apa belum? Kemudian nanti ketika Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot, apakah sudah sesuai belum dengan kata kunci dari coachingnya Bu Ratna? Kemudian bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu? Nah, ketika proses coaching tersebut, apakah Bu Ratna sudah memberikan kehadiran secara penuh begitu Bu ya intinya. Nah, jangan lupa ya Bu, ketika Bu Ratna melaksanakan kegiatan coaching tersebut, Bu Ratna harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang ada 3 itu ya Bu ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu sebagai praobservasi ya Bu Ratna ya. Pertanyaan yang pertama, dalam proses coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu, yakni yang pertama adalah presence, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ketiga kompetensi ya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari 3 kompetensi tadi yang sudah Bu Ratna sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Bu Ratna kembangkan secara spesifik? Saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif Bu. Ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif Bu Iya. ya. Baik. Nah, untuk indikator yang bagaimana? Jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Ya. Indikator ketercapaian tujuan yang saya inginkan itu adalah ketika si coach bisa menemukan solusinya Bu. Iya, dan menemukan langkah-langkah bagaimana jalan keluar dari permasalahannya. Baik Bu Ratna, untuk pertanyaan praobservasi cukup 3 Bu ya, dan insya Allah itu dapat mewakili nanti, dan semoga nanti kegiatan coaching yang Bu Ratna laksanakan dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Terima kasih, silakan dilanjutkan untuk kegiatannya. Sekian dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Ya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Ratna. Sehat ya. Buning, ini nanti kita akan melakukan percakapan singkat ya Bu ya, karena kita singkat ini Bu. Apa ini Bu topik percakapan kita kali ini? Yang seperti biasa rekan alami kita sebagai guru, saya juga akan bercerita atau curhat sama Bu Ratna, tidak lepas dari kegiatan kita sebagai guru Bu, biasa dengan murid. Iya, apa ini Bu yang mau diceritakan? Saya itu punya murid Bu, namanya itu si Ferry. Iya. Itu anaknya itu rewel sekali, pokoknya nggak tiap hari lah, tiap detik, tiap menit itu selalu menangis kalau di dalam kelas itu, minta ditunggu ibunya, belum bisa lepas dari ibunya kalau pas pembelajaran di kelas itu Bu. Sampai kalau rekan-rekannya kan teman-temannya itu menangis, tapi menangis wajar. Kadang kalau dijaili teman atau siapa, tapi kalau si Ferry itu tidak Bu. Tidak ada yang jaili, tidak ada apa, pokoknya kerjanya cuma nangis terus seperti itu. Rewel sekali ya Bu ya. Iya, tidak diapa-apakan, rewel gitu ya Bu ya. Iya. Ibu, kemudian dari percakapan ini Buning, apa yang ingin Buning dapatkan dari percakapan ini? Saya itu dari percakapan ini yang ingin saya dapatkan itu ya solusinya Bu. Gimana cara mengatasi si Ferry itu, atau solusinya untuk
bisa menenangkan Ferry itu seperti teman-temannya itu bagaimana, karena sudah saya coba berbagai macam cara itu kok seperti itu terus Bu. Iya, Bu Ning ingin mencari solusi Iya. bagaimana ya caranya supaya anak ini bisa tidak rewel gitu Iya. ya Bu ya di sekolah. Baik, Ibu kalau misalkan ini ada poin 1 sampai dengan 10, ini gimana nih Bu keadaannya? Gimana posisinya sekarang kalau 1 ini kurang, kemudian 10-nya itu baik Bu? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu saya masih di skala 5 mungkin juga. Iya. Karena masih belum bisa menemukan cara yang jitu untuk mengatasi si Ferry itu. Iya, masih di skala Iya, 5 ya Bu? iya. Kemudian nanti inginnya di skala berapa itu keinginannya? Kalau saya sih kepinginnya itu di skala 9. Iya. Ya, bisa kelas itu kondusif. Baik. Nggak terganggu dengan si Ferry yang Oh nangis-nangisan iya. itu. Iya. Jadi karena Gitu. ada anak yang rewel, Iya. kelasnya jadi tidak Iya, kondusif ya Bu iya. ya? Kadang teman-teman itu malah memanfaatkan situasi yang Ferry nangis itu Bu, malah dibully, dijaili iya, seperti iya, itu. iya. Iya. Sehingga karena ada anak yang rewel, yang Iya. lain membuli Nah, rapi iya, gitu iya. ya kelasnya, Iya, tidak iya. kondusif. Tidak kondusif. Baik. Nah, berarti kira-kira Bu, apa Bu yang mempengaruhi itu Bu? Kenapa gitu? Yang mempengaruhi si anak ini seperti itu? Kalau saya dengar sih ya Bu, saya pernah mendekati ibunya, itu berbicara dengan ibunya itu karena mungkin si Ferry itu merasa ketakutan ditinggal ibunya Bu. Iya. Nah, dulu waktu dia itu punya cerita katanya waktu Ferry kecil itu belum umur 3 tahun itu sudah ditinggal ibunya kerja di luar, iya. tidak di luar negeri sih, masih di luar kota itu di Jakarta. Jadi mungkin Ferry itu karena ketakutan ditinggal ibunya, maunya sama ibunya terus dan nangis terus seperti itu Bu. Iya. Berarti dari dulu itu Ferry Iya, pernah ditinggal ibunya, jadi makanya dia takut iya, ditinggal Bu ya. Iya. Baik. Kemudian situasi yang diinginkan ibu itu yang seperti apa Bu nantinya? Ya seperti tadi saya katakan tadi ya Bu Ratna ya, pengennya ya sekolah seperti normal kembali, kondusif, tidak ada yang ngak-ngek seperti Ferry itu sedikit-sedikit nangis, sedikit nangis. Apalagi kalau sudah ada kegiatan itu Bu, dikasih kegiatan bukannya kegiatan malah dikerjakan, tapi dia malah nangis ketakutan. Itu kalau saya lihat itu takutnya bukan karena tidak bisa Bu, sebenarnya Ferry itu ya mampu. Kalau sudah ayo Ferry dikerjakan apa harus dengan ekstra untuk Ferry itu ya sebenarnya anaknya mampu, tapi dia udah ketakutan, mungkin takutnya itu karena dia takut ketinggalan dari teman-temannya, mungkin karena dia merasa ketakutan seperti itu dia nangis. Padahal kalau ditunggui Ferry ini dikerjakan apa seperti itu ya dia bisa mampu seperti temannya. Artinya situasi yang diinginkan berarti seperti apa Bu? Ya kondusif. Anak-anak, namanya anak nggak boleh itu tuh ya diharuskan penurut atau harus seperti itu mana berarti yang kondusif ya Bu Iya, ya. kondusif. Ya. Kemudian apa ini Bu rencana Ibu supaya bisa mewujudkan kelas Ibu yang kondusif itu? Yang pertama tadi menenangkan si Ferry itu. Menenangkan. Iya, supaya Ferry bisa mengikuti seperti teman-temannya. Ya, nangis terus seperti itu. Baik, menenangkan. Terus apa yang harus disiapkan Bu supaya kita bisa menenangkan Ferry ini? Kita selalu memberikan atau mendekatkan dengan orang tuanya Ferry itu. Iya, kita minta solusi juga dengan ibunya. Oh, Ferry seperti itu kenapa Bu? Ibunya juga kita mintain untuk memberikan solusinya itu. Jadi Ibu minta tolong sama Sama ibunya juga bagaimana solusinya begitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, tadi kan Ibu punya rencana seperti itu. Kemudian
apa Bu yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Ya, kerjasamanya dengan orang tua itu, Kerjasama ya, dengan orang tua, juga dengan rekan sejawat. ya, Jangan kalau kita melihat Ferry malah kita beranggapan itu Ferry itu anaknya cengeng, jangan diberi label seperti itu. iya, jangan Iya. diberi label Iya. pada anaknya. Iya. Baik, berarti kita harus tetap bersabar begitu mungkin Iya, ya Bu ya. bersabar. Iya, jangan diberi label sama Label, anak itu iya. ya. Kemudian Bu, kira-kira kalau membicarakan jangka waktu Bu, Iya. bagaimana nih Bu jangka waktunya yang Ibu butuhkan bisa melakukan semua itu? Ya, sebenarnya hal seperti itu tidak bisa ditarget atau dijangka waktu ya, Bu, Iya. berjalan apa adanya. Baik, Iya. berjalan apa adanya. Iya. Gitu, iya. Tidak bisa Iya, dikasih target. kalau dikira-kira Bu begitu melihat anaknya seperti itu, iya, kira-kira jangka waktunya bagaimana? Ini kan hanya kira-kira saja Iya. ya Bu, nanti kan pastinya nanti Berjalan dengan iya, waktunya, gitu. Ya, pinginnya sih 1 minggu ke depan itu si Ferry ada perubahan ya Bu ya. baik, iya. Karena nanti mau dilakukan, Iya. jadi insya Allah 1 minggu ya 1 Bu ya. minggu. Ya, Bu, tadi kita sudah berbincang-bincang Iya. ya. Jadi ini apa ini Bu yang akan dilakukan setelah sesi ini Bu? Secepatnya ingin mengatasi si Ferry itu Bu, Iya. ya dengan syarat-syarat tadi yang seperti saya sebutkan itu, Iya. menempati orang tuanya, Ya, mengajak kerjasama juga dengan orang tuanya, dengan rekan sejawat. ya, Gitu. baik. Kemudian Bu, kapan ini Bu rencananya akan dilakukan? Secepatnya setelah sesi Secepatnya. ini, tapi besok pagi insya Allah. Besok pagi ya Bu? Iya, saya mulai walaupun sebenarnya udah seperti itu sudah kita laksanakan terus ya. Iya. Sudah biasa mendekati ibunya. Oke. Iya, ngasih Iya. pengertian si Ferry itu kan Iya. sudah kita lakukan. Iya, tapi besok mau dicoba lagi Besok ya mau Bu? coba lagi. Baik. Siapa Bu yang perlu dimintai dukungan? Pertama tentunya dengan rekan sejawat, Rekan sejawat, kepala sekolahnya, kepala sekolah, terus ke orang tuanya si Ferry. dan orang Iya. tua. Terutama ibunya yang selalu dekat dengan si Ferry. Betul Bu, terutama ibunya. Baik Bu, nah apa ini Bu yang bisa kita simpulkan pada sesi ini? Yang bisa kita simpulkan pada sesi ini, kita sudah melakukan coaching seperti itu. Ya. Saya sudah bisa menemukan solusi dari Ya. yang tadi pembicaraan tadi, bisa menemukan jalan keluar bagaimana untuk mengatasi si Ferry tersebut. Ya. Dan insya Allah akan saya laksanakan cepatnya besok pagi. Iya. Ya, sehingga tindak lanjut apa Bu yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Untuk melaksanakan pendekatan itu seperti tadi, Iya. Ferry sama ibunya. Oh iya, tindak lanjutnya pendekatan lagi Lagi, dan dan juga berkomunikasi Iya, gitu ya Bu iya. dengan ibunya Iya. akan segera ditindaklanjuti Iya. gitu ya Bu. Berangkat. Baik, ya alhamdulillah Bu, kita sudah melakukan bincang-bincang ini Bu Iya. ya hari ini. Gimana Iya. Bu perasaannya? Plong. Plong ya, Bu, Separuh alhamdulillah. beban saya itu sudah lepas ya. Iya, iya. Menemukan solusi. Alhamdulillah, Semoga iya. berjalan ke depannya itu lebih baik. Baik, ya selamat Ibu, mudah-mudahan nanti lancar Amin. dalam melaksanakan aksinya kepada Iya. anak itu ya diberi kesuksesan Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, Sama-sama. sampai jumpa lagi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vero. Iya, baik. Setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, masih tetap semangat Bu ya? Semangat Bu. Iya, Ya. alhamdulillah. Baik, kita sampai pada kegiatan pasca observasi Bu. Iya. Pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Baik. saya sampaikan ke Bu Ratna. Iya. Ya.
Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan oleh Bu Ratna pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Ratna inginkan? Ya, tadi saya sudah melaksanakan coaching, Bu. Kemudian saya mempraktekkan 3 kompetensi coaching, yakni yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirta, Bu, yakni yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tentu saja saya berusaha mempraktekkan prinsip coaching juga, Bu. Baik, ya. Alhamdulillah Bu Ratna ya, dan mohon maaf ini saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya. Ya. Betul sekali Bu Ratna tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, Bu. Tadi juga sudah nampak ya, ada gagasan-gagasan alternatif dari kegiatan coaching tadi sampai bertemu dengan ini ya, penyelesaian masalah begitu ya, Bu. Betul, Bu Ratna sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta seperti tujuan dan lain-lain yang tadi Bu Ratna sebutkan. Kemudian juga Bu Ratna juga sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan prinsip-prinsip coaching yang baik dan benar seperti tadi ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Betul sekali Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya yang tadi saya sampaikan pada kegiatan praobservasi sudah terjawab dengan sempurna oleh Bu Ratna. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira nanti ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ratna kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, supaya nanti saya lebih mahir ya, Bu ya, dan juga mendalami lagi alur tirta sehingga saya akan lebih baik lagi di coaching-coaching berikutnya. Amin. Baik Bu Ratna, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan dari mulai pra, kemudian kegiatan coachingnya, dan sekarang sudah sampai ke pasca observasi ya. Dan alhamdulillah terima kasih Bu Ratna sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, dan semoga kegiatan kita kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua Bu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang lagi. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching supervisi akademik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.